Pemirsa, di Kecamatan Pulau Lakor, Maluku Barat Daya, terdapat 2 puskesmas yang minim tenaga kesehatan. Dalam satu puskesmas, pemirsa, hanya ada 1 dokter atau hanya bidan untuk satu kecamatan yang dihuni 2.516 jiwa. 2 puskesmas yang melayani masyarakat di Kecamatan Pulau Lakor, yakni Puskesmas Sera sebagai puskesmas induk dan Puskesmas Letoda. Di Puskesmas Sera tidak ada dokter, pemirsa, hanya ada 3 bidan dan 3 perawat. Sementara di Puskesmas Letoda memiliki seorang dokter dan 1 perawat serta 2 bidan. Kondisi sarana prasarana puskesmas masih jauh dari standar yang harus dipenuhi. Jarak tempuh dari desa ke puskesmas antara 3 hingga 8 km. Hal ini menyulitkan warga yang sedang sakit. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tergabung bersama dengan Daniel Letelai, tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas di Pulau Lakor. Selamat siang, Bang Daniel. Bisa diceritakan kesehariannya yang harus menempuh 3 sampai 8 meter hanya untuk bekerja melayani masyarakat? Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat ulang tahun ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebenarnya kalau tadi pemberitaannya tentang jaraknya 3 meter sampai 8 meter, sebenarnya bukan. Jaraknya itu 3 kilometer sampai lebih dari 8 kilometer kalau untuk mengakses puskesmas Seras oleh masyarakat. Nah, ini menjadi kendala di puskesmas sebenarnya untuk saat ini, karena di Kecamatan Pulau Lakor sendiri itu kita itu minim transportasi darat, baik dari sisi kendaraan roda 4-nya bahkan roda 2. Kemudian yang berikut adalah, biaya angkut transportasi daratnya itu agak kemahalan, itu di atas 50.000 bahkan sampai sekitar 400 atau 500.000. Nah, untuk transportasi roda 2-nya itu kan di atas 50.000. Kemudian transportasi roda 4-nya itu di atas 200.000 sampai 400.000 dan lain. Nah, ini menjadi kendala gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah sebenarnya keseharian saya. Saya itu perawat yang bertugas di Puskesmas Sera. Nah, terkait dengan soal status saya di Twitter, itu sebenarnya murni dari saya untuk melakukan penggalangan dana. Memang benar bahwa pemerintah daerah itu telah alokasikan anggaran untuk menyiapkan infrastruktur sarana prasarana puskesmas. Bukan hanya di Puskesmas Sera, tetapi di seluruh puskesmas lain di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa anggaran pemerintah pemerintah daerahnya itu. Iya. Baik, Mas Daniel, kita ketahui bahwa di tempat Anda ini minim tenaga kesehatan, terutama dokter. Jika ada warga yang mungkin sakit keras dan harus dilarikan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap, ini kemana dan berapa jaraknya dengan puskesmas Anda? Apakah cukup jauh, Mas? Benar sekali bahwa memang, saya cerita sedikit. Saya ini baru ditugaskan di Puskesmas Sera itu sejak Februari 2020. Nah, di tahun Februari 2020 sampai 2021 itu kita punya 1 dokter. Itu adalah penugasan dari Nusantara Sehat Team. Namun telah purna bakti di bulan April kemarin. Nah, sejak bulan April sampai sekarang itu terjadi kekosongan sebenarnya. Nah, hal ini memang sementara diusahakan juga oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan warga yang sakit, kalau memang butuh perawatan yang lebih lanjut, maka kita rujuknya ke rumah sakit pusat rujukan di ibu kota kabupaten di Tiakor. Nah, jaraknya sendiri itu kalau dari Pulau Lakor sendiri ke daratan Pulau Moa itu kita harus menyeberang laut, ada selat itu sekitar setengah jam, kemudian jarak tempuh perjalanannya sampai di rumah sakit itu sekitar 1 jam. Yang jadi kendala dan persoalan adalah penyeberangan lautnya. Nah, lautnya ini kadang tidak bersahabat dan lain-lain. Kemudian yang berikut adalah apabila ada pasiennya itu malam hari, nah ini yang menjadi kendala gitu. Karena malam hari tidak tersedia sarana transport dan lain-lain dan lautnya berbahaya, maka itu juga jadi catatan-catatan yang memang tidak bisa kita rujuk. Gitu.
Baik, Bang Daniel bisa diceritakan juga, adakah dari Bang Daniel sudah bertugas di sana dari Februari, adakah mungkin kisah yang mengharukan yang mungkin karena tadi sulitnya transportasi, karena butuh waktu tempuh yang lama sehingga ada pasien yang mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan, Bang Daniel? Baik, terkait dengan hal ini, sebenarnya ada banyak pasien gitu, banyak pasien yang kita layani yang menolak untuk dirujuk, karena ya kita tahu bersama bahwa di sini status warga masyarakatnya itu rata-rata petani dan peternak, penghasilannya itu pun tidak tergantung. Nah, ini jadi kendala sehingga kadang pasiennya itu menolak untuk dirujuk. Nah, terpaksa kita lakukan perawatan di sini. Yang jadi ada beberapa hal yang jadi catatan itu bahwa misalkan begini, tiba-tiba ada pasien yang asma masuk dengan sesak napas, maka itu kita tidak bisa kasih bantuan apa-apa. Kita hanya bisa lakukan perawatan biasanya karena kita tidak punya oksigen hari ini. Nah, ini yang jadi kendala sehingga saya harus teriak di media sosial. Gitu. Oke. Baik, Mas Daniel, terima kasih atas ceritanya. Semoga setelah ini akan ada banyak sekali bantuan, terutama adanya penambahan tenaga kesehatan. Terima kasih, Mas Daniel.